A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan Allah di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan sama-sama kembali menelaah sedikit demi sedikit, bahagian demi bahagian apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, untuk kemudian kita ambil dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan kajian dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana kita akan masuk ke dalam pembahasan surah Al-Baqarah ayat yang ke-49. Masih berbicara tentang Bani Israel, ya. Karena memang di awal-awal surah Al-Baqarah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala banyak, ya, menceritakan bagaimana kehidupan, ya, orang-orang pada masa Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan di dalam surah Al-Baqarah ini, ya, Allah menggambarkan, ya, termasuk nama Al-Baqarah itu sendiri diambil dari peristiwa pada umat pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, gitu kan. Jadi wajar kalau kemudian kita banyak menemukan di dalam surah Al-Baqarah ini kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi Allah Musa dan umatnya, itu Bani Israel. Nah, meskipun ya ayat ini, ya, atau banyak ayat yang menceritakan tentang Bani Israel atau juga umat-umat lain, itu kan, bukan berarti tidak ada kaitannya dengan kita. Nah, jadi tidak bisa kita katakan itu kan cerita tentang Bani Israel, yaitu itu ya tentang mereka. Nah, tidak ada kaitannya dengan kita. Ini tidak bisa, ya. Ini adalah pemikiran yang salah. Karena cerita itu, kisah itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sementara Allah tegaskan Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Bahkan Allah sebutkan wal furqan. Ya. Al-Quran itu akan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, maka kisah yang terjadi pada umat-umat lain pada zaman dahulu, nah itu juga merupakan petunjuk bagi kita. Nah, petunjuk bagi kita untuk mendapatkan, ya, penjelasan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala tentang jalan mana yang harus kita tempuh, ya. Dan juga menjadi pembeda, ya, bagi kita, ya, mana yang hak, mana yang batil berdasarkan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Namun tentunya juga, ya, di dalam memahami kisah-kisah, ya, umat-umat terdahulu, ya, tetap, ya, pada prinsipnya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, ya, tanyakanlah kepada orang yang mengerti kalau kamu nggak paham. Jangan kemudian kita ambil kesimpulan serampangan, gitu kan. Misalnya, di zaman Nabi Musa, ya,
kan hukumnya beda itu kan dengan dengan hukum yang ada pada umat Nabi Muhammad. Maka ya nggak bisa serampangan juga ya mengambil hukum. Ini kan berdasarkan ayat ini boleh gitu kan. Ya, padahal ayat itu bicara tentang orang-orang terdahulu gitu kan. Jadi tetap ya kita memahami kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dengan cara ya, dengan panduan yang sesuai yang diajarkan Allah ya, yaitu melalui para guru ya, para asatid, para alim ulama yang memahami ya bagaimana konteks ya, ayat-ayat yang ada di dalam kisah-kisah orang-orang terdahulu. Karena pada dasarnya sahabat Edrim ya, bisa jadi kalau kemudian kita mempelajari Al-Quran dengan hawa nafsu, nah ini bahaya gitu kan. Atau mempelajari Al-Quran dengan spirit orang fasik. Ya, orang fasik itu kan orang-orang yang melupakan Allah, kemudian mencari keuntungan dunia. Nah, jadi kalau motifnya itu di dalam mempelajari Al-Quran, maka Allah tegaskan ya, pasti tersesat, ya, pasti jauh dari kebenaran. Yang disebutkan dalam Al-Quran kan begitu ya. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudillu bihi illal qaumil fasiqin. Ya. Allah sesatkan ya dengan Al-Quran itu ya orang-orang yang banyak ya, banyak juga orang-orang yang boleh bertunjuk dengan Al-Quran itu, tetapi Allah tegaskan tidaklah disesatkan dari Al-Quran itu kecuali orang-orang yang fasik ya. Jadi ketika kita mempelajari Al-Quran dengan motif kefasikan ya, yaitu tadi ya motifnya mencari keuntungan dunia, kemudian juga kebencian ya kepada Allah dan Rasulnya. Kan ada orang-orang Islam yang memang benci dengan ajaran Islam gitu kan, padahal dia Islam gitu kan, yang nggak suka dengan perintah sholat ya, tidak suka dengan perintah sedekah ya, tidak suka dengan larangan zina itu kan, ada yang begitu ya. Sehingga kemudian ketika dia membaca Al-Quran tidak menjadi hidayah bagi dia, tapi justru semakin menjauhkan. Makanya ada orang-orang yang kemudian menjadikan kemaksiatannya ya dengan menggunakan dalil dari Al-Quran gitu kan. Ya, misalnya LGBT dia dikatakan ya kan di dalam Al-Quran gitu ya, tidak ada larangan begitu ya, dengan tegas gitu kan. Berarti kan orang itu baca Al-Quran juga gitu kan, dan kemudian berusaha berlindung ya di balik Al-Quran untuk melanggengkan dosa dan kemaksiatannya. Nah, inilah ya yang digambarkan Allah sebagai orang-orang yang disesatkan walaupun sudah mempelajari Al-Quran. Nah, di dalam ayat ini sahabat ayat yang dirahmati Allah, ya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi pada Bani Israel ya, orang-orang Yahudi pada masa Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'azim ya. Dan ingatlah ya, di dalam ayat ini Allah sebutkan ya. Jadi kalimat ini juga menjadi menjadi shock terapi juga ya untuk kita. Jadi ingatlah. Jadi kita juga harus mengingat ini. Maka penting bagi kita mengetahui peristiwa ini. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad akan sebuah peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi kita nggak boleh kemudian menutup pemahaman kita dari sejarah orang-orang terdahulu, karena sejarah itu seperti cermin, ya spion gitu ya, yang menunjukkan apa yang ada di belakang kita untuk membimbing jalan kita supaya lurus, supaya selamat. Ya. Kalau kita naik kendaraan gitu ya, bawa mobil, bawa motor, itu penting spion itu ya. Walaupun dia melihat yang di belakang, tapi
Ya, pada momen-momen tertentu itu kemudian akan menyelamatkan kita dari musibah kecelakaan yang mau motong mau motong kendaraan di depan, kan lihat spion dulu ya, karena khawatir nanti kemudian ada kendaraan di belakang. Nah, sehingga kita bisa terhindar dari musibah. Ya, salah satu fungsi sejarah dalam kehidupan kita ya begitu ya. Ketika kita akan memutuskan melakukan sesuatu, lihat dulu sejarahnya ke belakang. Lihat apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu, ada nggak yang kemudian melakukan perbuatan kesalahan yang sama atau perbuatan yang sama yang kita rencanakan. Nah, lalu kemudian bagaimana yang terjadi dengan mereka? Oh, kalau ternyata itu menjadi persoalan besar bagi umat terdahulu, ya kita jangan kerjakan. Jadi menjadi pertimbangan. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan kamu, ya kamu di sini ya, wa idzna jainakum ya, menyelamatkan kalian yaitu kepada Bani Israel ya. Min ali fir'auna yasumunakum su'al azab ya. Menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ya, di mana mereka telah menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Ya, apa siksaannya itu? Yudzabihuna abnaakum ya. Fir'aun dan bala tentaranya itu ya, sanggup tega itu ya, menyembelih anak-anak laki-laki Bani Israel. Wa yastahyuna nisaakum, dan kemudian membiarkan anak-anak perempuan mereka hidup. Wa fi dzalikum ya, dan pada yang demikian itu ya, pada kekejaman Firaun dan pengikutnya terhadap keturunan Bani Israel itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bala'um mir rabbikum azim ya. Terdapat ya cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu. Jadi dari sekian rentetan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada Bani Israel dalam sejarah, maka apa yang terjadi pada masa Nabi Allah Musa ya, sebelum peristiwa Exodus ya, atau peristiwa pengungsian Bani Israel ya, itu adalah ujian ya, atau azab ya, ujian lah ya, cobaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Nabi Allah Yusuf ya, Bani Israel itu mendapatkan kemuliaan, kenikmatan itu kan. Lalu kemudian pada masa Nabi Allah Musa inilah ya ujian besar yang dihadapi oleh Bani Israel. Dan setelah itu ya tidak ada ujian kepada Bani Israel melebihi ya beratnya ujian pada masa Nabi Allah Musa. Dan setelah itu kan turun dari Nabi Allah Musa itu ke Nabi Daud ya, kemudian Nabi Sulaiman ya, sampai nanti kepada masa Nabi Allah Isa alaihissalam ya, tidak ada ujian yang lebih berat ya, melebihi peristiwa yang terjadi pada Nabi Allah, pada umat Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, dalam hal ini sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya, peringatan ya, kepada Bani Israel, dan ini tentu menjadi peringatan bagi kita. Bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, itu begitu besar. Ya, Allah berikan kepada mereka yang ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harusnya menjadi motivasi bagi kita ya, kalau kita ingin diberikan nikmat yang banyak dalam kehidupan ini, maka jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah itu adalah keselamatan. Ya kan, sekarang ini ya, di tengah isu akan munculnya perang dunia ketiga itu kan. Maka kalau kita muncul ya, merasa khawatir ya akan itu semua, jalan kembali yang terbaik ya, atau jalan keselamatan yang terbaik adalah dengan semakin dalam ya jiwa kita ini menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu ya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Bani Israel ya, dari cobaan yang sangat besar, dari kesengsaraan yang sangat besar ya, yaitu kekejaman Fir'aun ya, seorang raja Mesir ketika Bani Israel dahulu tinggal di sana. Jadi sejarahnya
Bani Israel ini kan masuk ke Mesir pada zaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi yang pertama masuk ke Mesir sebelum Bani Israel adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang merupakan putra dari Nabi Allah Yakub ya, yang kemudian diberi gelar sebagai Israel. Ya. Maka anak-anak ini disebut sebagai Bani Israel. Dan kita tahu ya, kalau kita rujuk ke dalam surah Yusuf ya, di dalam Al-Quran, bagaimana Allah menggambarkan perjuangan ya Nabi Allah Yusuf alaihissalam dari mulai statusnya sebagai budak gitu ya, yang terbuang ya, atau yang dibuang oleh saudara-saudaranya, saudara-saudara kandungnya sendiri gitu. Ini luar biasa gitu kan. Jadi Nabi Allah Yusuf ini founder ya, founding father gitu ya, sebagai pendiri ya, tonggak kemakmuran dan kebaikan Bani Israel. Ya, dan ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam membawa ya saudara-saudaranya ya, Bani Israel untuk kemudian menetap di Mesir, itu mereka hidupnya sejahtera. Ya, karena Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kedudukan atau posisi yang sangat dimuliakan oleh warga, oleh rakyat Mesir. Ya, bahkan rajanya sendiri ketika itu memuliakan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, kita tahu ya sejarahnya adalah bagaimana Nabi Allah Yusuf kemudian berhasil menyelamatkan ya bangsa Mesir dari bencana kelaparan, bencana musim paceklik. Jadi Allah datangkan kepada mereka Nabi Allah Yusuf, yang kemudian karena itu ya Allah menyelamatkan mereka dari kemusnahan ya. Kemusnahan akibat bencana kekeringan ya. 7 tahun ya, bayangkan 7 tahun nggak ada hujan ya, karena di Depok ini kalau kita rasain itu kan setahun nggak hujan aja rasanya gimana gitu, masalah itu banyak. Nah, ini apalagi pada masa Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu 7 tahun ya, bangsa Mesir tidak mengalami musim hujan. Kalau bukanlah seorang nabi yang mendapatkan hidayah dari Allah untuk menyelamatkan mereka, nggak bisa itu. Orang perlu makan, nggak akan ada orang yang tinggal di Mesir tuh, gitu ya. Nggak hujan, tapi karena itu tadi ya datangnya Nabi Allah Yusuf, kemudian mereka selamat. Karena itu kemudian Bani Israel ya, mereka bisa berkembang biak. Ya, karena diberikan fasilitas, kebaikan, kemuliaan, ya, dipandang hormat lah gitu ya sama penduduk Mesir kurang lebih selama 4 abad. Berarti 4 generasi itu. Ya. Kalau 1 abad kita hitung 1 generasi kan, 4 turunan ya, mereka hidup dalam keadaan sejahtera. Ya. Dari masa Nabi Allah Yusuf hingga menjelang kedatangan Nabi Allah Musa alaihissalam. Diriwayatkan ya di dalam kitab-kitab sirah, ya bisa kita lihat di kitab sirahnya Imam Ibnu Katsir misalnya, kisah satu kitab namanya Qasasul Anbiya ya, bahwa ini jumlah mereka yang Bani Israel yang ada di Mesir itu mencapai ratusan ribu ya. Dan ternyata ya perkembangbiakan Bani Israel ini ya, populasi Bani Israel ketika itu dipandang mengancam ya. Pada akhirnya ya setelah perjalanan waktu Nabi Allah Yusuf wafat gitu kan ya, sehingga kemudian Bani Israel perlahan ya tetapi pasti kemudian mereka dianggap sebagai ancaman ya, karena memang karena mereka adalah bangsa yang Allah muliakan ya, sebagaimana kita bahas pada ayat sebelumnya gitu kan ya, mereka dimuliakan karena kesolehan mereka ya kepada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di satu sisi ya, ini kemudian dianggap sebagai ancaman ya bagi penduduk Mesir ya. Dan memang ketika itu ya orang-orang Yahudi atau Bani Israel ketika itu memang selain saleh ya, mereka juga memiliki pikiran yang lebih cerdas dan rajin gitu ya, rajin bekerja itu kan. Biasalah yang namanya pendatang kan begitu ya,
Di mana-mana rata-rata pendatang itu ya, kalau dia giat bekerja biasa lebih makmur daripada penduduk asli ya. Ya, saya dulu punya dosen cerita ya ketika di Inggris ya, kuliah itu ya ada semacam kecemburuan sosial ya di tengah masyarakat Inggris, terutama dari warganya ya, warga aslinya kepada pendatang, terutama kepada orang-orang Islam ya dari Pakistan ya, yang dari India Muslimnya gitu ya. Makanya kemudian kalau di Inggris itu katanya ya, kalau ada kalau ada orang Inggris yang benci kepada orang Islam ya dari mana aja mereka nyebutnya paki ya, sebutan menghinakan kepada orang-orang Pakistan yang Muslim ya. Kalau mereka marah tuh suka ngomong gitu, go back to paki gitu ya. Padahal orang Malaysia dosen saya itu ya. Ya, karena mereka lebih makmur gitu kan, punya toko, punya rumah yang lebih nyaman ya. Sementara orang-orang Inggris sendiri ya yang kurang rajin atau yang malas-malas ya mereka hidup dari subsidi saja gitu kan. Ya, tidak bisa hidup lebih gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Jadi secara umum memang rata-rata kalau pendatang itu dia hidup lebih makmur. Dan itu kemudian menjadi ancaman ya, dianggap sebagai ancaman oleh penduduk Mesir yang secara turun-temurun kemudian mengalami pergeseran pemikiran ya, yang dari tadinya raja mereka memuliakan ya Bani Israel karena jasa-jasa Nabi Allah Yusuf, maka keturunan-keturunan raja mereka ya kesininya itu kemudian sudah bergeser ya. Pemikirannya tidak lagi memandang mulia, sudah melupakan jasa-jasa yang pernah terjadi pada masa Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya, raja-raja sebelum mereka itu kan. Dan di satu sisi ya juga kesalehan orang-orang Yahudi atau Bani Israel ketika itu juga kemudian mengalami penurunan, mengalami degradasi begitu kan. Nah, di masa Nabi Allah Yusuf ya mereka soleh semua gitu kan, karena mereka menjadi saksi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Yusuf ya. Mukjizat yang diberikan kepada ayah mereka Nabi Allah Yakub alaihissalam, sehingga mereka pegang teguh kesalehan itu. Nah, kemudian turun ke generasi setelahnya, ini juga kemudian mengalami pergeseran, mengalami degradasi, ya penurunan kualitas kesalehan Bani Israel, sehingga kemudian mereka ya ketika itu cenderung dikenal sebagai bangsa yang mementingkan diri sendiri, ya, dan kemudian menganggap sebagai bangsa mereka adalah bangsa yang lebih mulia dibandingkan bangsa lainnya, ya, yang disebut dengan Sya'bullah al-Mukhtar. Nah, itu. Jadi yang tinggal adalah kesombongannya gitu kan. Ya, mereka lupa ya kenapa mereka dimuliakan Allah ya, karena kesalehan. Ya. Yang mereka ingat ya dimuliakan Allah ya, kesalehannya mereka tidak ingat lagi, sehingga yang muncul ada itu tadi ya. Maka kemudian prakteknya gitu kan, kesombongan ini menyebabkan orang-orang Bani Israel ketika itu tidak mau bersatu dengan penduduk asli, tidak mau bekerja sama, tidak mau saling membantu ya. Atas ikatan kemanusiaan begitu kan kepada penduduk asli. Maka kemudian ya, bangsa Mesir ketika itu menganggap Bani Israel sebagai sebuah ancaman yang kian hari kemudian kian mengkhawatirkan. Apalagi kalau udah masuk wilayah politik gitu ya, tahu sendiri gitu ya. Di dalam politik ini banyak fitnahnya itu kan. Maka kemudian ya orang-orang Mesir ketika itu ya kemudian menyusun strategi ya agar kemudian mereka bisa menguasai membalikkan situasi ya, dan menguasai keadaan ya, yang tadinya ya mereka direndahkan ya atau katakanlah ya seolah-olah diatur gitu oleh Bani Israel ya, karena kan pada masa Nabi Allah Yusuf kendali dipegang oleh Nabi Allah Yusuf ya, kendali kerajaan. Meskipun ada rajanya sangat mencintai Nabi Yusuf ketika itu. Maka kemudian pada masa sebelum datangnya Nabi Musa alaihissalam ya orang-orang Israel ini ya, kekuatannya dilemahkan ya, dengan cara dibuat aturan oleh kerajaan ya, secara politik mereka disuruh kerja paksa. Nah, ya. Dan kemudian dalam proses itu ya
ya, terjadilah ya peningkatan pembunuhan anak-anak laki-laki ya, karena ya anak laki-laki ini kan menjadi andalan ya dalam keluarga gitu kan, orang-orang dulu begitu gitu ya. Dan kemudian dia populasinya dibuat bagaimana jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Ya. Ya. Sehingga kemudian itu tadi ya di dalam Al-Quran dikatakan yuzabihun abnaakum, mereka itu menyembelih ya, anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisaakum, dan kemudian membiarkan anak-anak perempuan ya, karena dalam pandangan sosial ya perempuan dan laki-laki itu beda gitu ya. Laki-laki dianggap lebih mengancam daripada perempuan. Setidaknya itulah yang menjadi sudut pandang orang-orang Mesir ketika itu ya. Dan sesungguhnya pada kata Allah wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'azim, dan pada yang demikian itu ya, pada peristiwa kekejaman itu terdapat siksaan ya, ujian, cobaan yang sangat besar. Jadi kalau kata sebagian ya, para ulama, kalau dilihat ya, bagaimana fit atau besarnya ujian ya, kesengsaraan yang dirasakan oleh Bani Israil ketika itu, bisa dilihat di dalam kitab Perjanjian Lama misalnya ya, disebutkan bagaimana ya, siksaan-siksaan, gambaran-gambaran siksaan-siksaan ya, kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh bangsa Mesir kepada Bani Israil. Jadi Firaun memerintahkan kepada setiap suku rakyatnya untuk kemudian membunuh setiap laki-laki Bani Israil, walaupun itu masih kecil. Ya, kita bisa bayangkan ya bagaimana kita melihat anak laki-laki kita dibunuh. Dan itulah yang kemudian sepertinya ya, dilakukan oleh Yahudi sekarang kepada warga Palestina. Mereka menganggap anak-anak Palestina yang dibunuh kan anak-anak kebanyakan. Ya, mereka menganggap anak-anak ini adalah ancaman bagi mereka di masa depan, maka kemudian anak Palestina itu mengalami pembantaian massal. Ya. Istilahnya adalah genosida gitu. Ya. Dan ini yang sekarang sedang ditentang oleh warga dunia. Ya, dan itu aneh ya, mereka dulu merasakan bagaimana genosida dan menyengsarakan mereka. Tetapi tidak diambil pelajaran ya, agar mereka tidak mengulang itu pada bangsa lain, tapi justru dia mengulang ya, kekejaman bangsa lain kepada bangsa mereka pada hari ini ya, kepada warga Palestina. Luar biasa ya. Nah, penderitaan yang dialami oleh Bani Israil ini merupakan ujian bagi mereka, karena memang mereka telah melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai macam dosa. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun katakanlah ya itu telah terjadi gitu ya, telah terbukti bagaimana kemudian Bani Israil banyak lalai, pada akhirnya kalau merujuk kepada cerita itu kan Allah mengampuni ya, mengampuni dan menerima tobat dari Bani Israil, dan kemudian mengkaruniakan nikmat yang besar berupa keselamatan ya. Apa itu? Diutuslah seorang nabi yang kemudian membawa mereka keluar dari kekejaman bangsa Firaun. Nah, gitu ya. Tetapi sesungguhnya ya keselamatan, rahmat yang Allah berikan kepada Bani Israil juga ini ujian ketika itu. Ya, dikasih ujian yang besar, diselamatkan, tapi sesungguhnya keselamatan itu juga ujian, pengen tahu kemana arahnya. Dan ternyata memang ya Bani Israil kalau kita lihat dalam kisah-kisah pada zaman Nabi Musa emang degil ya, bandel gitu ya. Udah jelas diutus Nabi, udah jelas ngelihat mukjizat Nabi itu, masih juga kemudian sempat-sempatnya menjadikan anak sapi sebagai Tuhan, gitu ya. Memang kurang ajar ya Bani Israil ini. Ya, Tuhan aja dikadalin itu, apalagi kita manusia gitu kan. Nah, itulah yang degilnya bangsa Yahudi. Nah, dalam hal ini kemudian umat Islam ya seharusnya bisa mengambil pelajaran yang sangat besar ya dari kisah Bani Israil berdasarkan ayat yang ke-49 ini ya. Di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita lihat dalam runutan sejarahnya, Allah memberikan nikmat ya yang melimpah ya
kepada Bani Israel begitu kan, lalu kemudian mereka lalai, lalu kemudian kelalaian itu mendatangkan azab dari Allah. Nah kalau kita lihat sejarah juga sama tuh ya. Itu kan Bani Israel. Kalau kita lihat sejarah umat Islam juga sama ya. Banyak ya umat-umat terdahulu sebelum kita ya, setelah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ya. Bagaimana kemudian Allah melimpahkan nikmat yang banyak kepada umat Islam ya, sehingga kemudian umat Islam ya, yang telah bersatu di bawah panji-panji Islam hidup dalam persaudaraan yang kukuh ya, kemakmuran, membangun negara Islam yang kuat, tetapi kemudian terjadilah perpecahan ya di antara kaum muslimin, sehingga kemudian Allah mendatangkan bencana ya, kepada mereka. Ya, kita lihat bagaimana misalnya kisah khilafah Bani Abbasiyah di Baghdad yang dikenal sebagai masa kejayaan kaum muslimin kan. Lahirnya ilmuwan-ilmuwan Islam ya, dianggap sebagai bangsa yang paling beradab, teknologi juga lahir di sana, asas-asas ilmu pengetahuan umum yang hari ini kita pelajari lahir dari sana. Tetapi kemudian ya, bangsa yang khilafah yang kuat ini diruntuhkan oleh bangsa Tartar ya. Kemudian terjadi lagi perang salib ya, yang dalam kurun waktu 200 tahun ya, 2 abad ya, panjang itu perang lagi. Kemudian bangsa barat menyusup ke negeri-negeri kaum muslimin yang menguasai sumber daya mereka, sehingga kemudian umat Islam sampai sekarang menjadi bangsa yang lemah. Ya. Itu bisa kita rasakan. Ya. Jadi dalam konteks diri kita sebagai seorang hamba ya, itu kan kalau dibicara bangsa kan terlalu luas ya. Nah, dalam konteks kita sebagai seorang hamba ya, yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi peringatan ya, dalam masa hidup yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kemudian pola kehidupan kita seperti polanya Bani Israel. Ya, dikasih nikmat lalu kemudian lalai dengan nikmat itu, maka pada akhirnya nikmat yang Allah datangkan itu akan Allah ganti dengan azab. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika nikmat Allah itu justru menjadi alat ya, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka Allah mengancam ya, akan datang ya, azab yang sangat pedih. Jadi disinilah pentingnya kita kemudian mensyukuri nikmat-nikmat Allah ya, dalam kehidupan kita secara personal, atau lebih luasnya dalam kehidupan keluarga lah misalnya. Ya, kita syukuri ini ya, nikmat Allah itu agar kemudian tidak berubah menjadi azab. Mensyukuri dalam artian apa? Memaksimalkan penggunaan ya, nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan kita kepada Allah, atau meningkatkan ketaatan. Makin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, seharusnya semakin besar ketaatan kita kepada Allah. Makin banyak harta yang Allah berikan kepada kita, makin dermawan, nah, ya, makin semangat kita membayar zakat. Ya, makin semakin banyak anak keturunan yang Allah berikan kepada kita itu kan, dengan kualitas cantik-cantik, soleh-soleh, tampan-tampan, maka justru seharusnya ya, kita harus semakin mampu mencetak mereka menjadi ya, generasi yang soleh itu kan. Bukan sebaliknya kita manjakan mereka dengan kesenangan dunia yang pada akhirnya kemudian ya, menjadi generasi anak-anak yang durhaka. Berapa banyak ya orang tua yang diberikan anak justru kemudian ya anaknya dimanja dengan harta, sehingga anak-anaknya menjadi lalai ya, tidak tahu jalan hidup, tidak tahu visi misi hidup, pada akhirnya kemudian tenggelam di dalam kemaksiatan, bahkan ya meninggal ya sebelum menikmati masa tua ya, kecanduan narkoba, overdosis, mati gitu ya. Nah, ini kan azab sebetulnya. Oleh karena itu ini jangan terjadi kepada kita, dan caranya adalah ya bagaimana kita memaksimalkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, untuk kemudian menjadikannya sebagai dasar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin besar nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan, maka seharusnya semakin mendorong kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata dari kesalahan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.